Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemirsa sahabat porang. Alhamdulillah, kali ini saya sedang berada di lahan percobaan milik saya, pemirsa. Pemirsa calon petani porang, saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya ya pemirsa, karena banyak calon petani porang yang belum mengerti tentang apa sih dorman ya pemirsa. Pemirsa, di dunia pertanian porang, dorman itu bukan nama orang pemirsa ya. Dorman itu adalah sebutan untuk pohon porang yang sudah tua dan mulai mendekati usia lanjut ya, atau mendekati pada usia yang tidak lama lagi ia akan mati pemirsa. Kalau bahasa Sundanya muguran ya pemirsa ya, muguran. Pemirsa, di dalam dunia pertanian porang, dorman adalah hal yang sangat normal ya pemirsa. Bahkan satu musim yang ditunggu-tunggu oleh para petani tanaman porang pemirsa. Karena pada saat dorman itulah maka para petani porang tidak lama lagi akan memetik hasil ya, atau akan memulai musim panen katak pemirsa ya. Jadi dorman itu di dunia pertanian tanaman porang adalah dimana saat itu adalah saat yang paling ditunggu-tunggu ya pemirsa. Nah, bagi para calon petani porang masih banyak yang bertanya-tanya akan apa sih artinya dorman. Dorman ya adalah fase di mana tanaman porang itu sudah mulai menua dan tidak lama lagi ia akan rebahan. Setelah rebahan dia akan mulai menguning ya pemirsa, baik menguning dari segi pohonnya maupun dari segi batangnya ataupun pohonnya pemirsa. Jadi kejadian dorman di dunia pertanian tanaman porang adalah satu hal yang sangat wajar dan normal pemirsa ya, bahkan musim yang ditunggu-tunggu ya pemirsa. Baiklah pemirsa, di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Namun mari kita lihat ya pemirsa, ciri-ciri dorman yang wajar, dorman yang normal ya pemirsa. Pemirsa, antara dorman dan busuk daun itu sangatlah jauh berbeda pemirsa ya. Jadi dorman dan busuk daun maupun busuk pohon itu sangatlah jauh berbeda. Kalau busuk daun ataupun busuk pohon, biasanya daun porang ataupun pohon porang biasanya akan menghitam ya pemirsa, karena terkena penyakit atau terserang penyakit. Sedangkan kalau yang namanya dorman, biasanya pohonnya itu ataupun daun porang itu biasanya akan menguning secara perlahan-lahan dalam keadaan utuh ya pemirsa. Baik, kita lihat contohnya biar kita tidak bingung ya, khususnya untuk para calon petani porang, biar tahu mana dorman dan mana yang busuk daun pemirsa. Baik, di sini akan saya tunjukkan ya pemirsa, kita perhatikan secara saksama pemirsa ya, khususnya untuk para calon petani porang biar tidak gagal paham ya pemirsa ya. Baik, kita lihat. Baik pemirsa, kebetulan ini di dekat saya ini sudah ada pohon porang ya yang sedang dorman ini pemirsa. Baik, kita lihat dulu, kita cari dulu ya pemirsa ya. Nah, ini dia. Kebetulan sekali ada ini pemirsa ya.
Dan ini adalah dorman yang normal ya menurut saya ya, karena memang ini dalam keadaan utuh daunnya pemirsa. Nah, ini dia pemirsa ya. Ini adalah ciri-ciri di mana pohon porang ini dorman secara normal ya pemirsa. Bisa dilihat ya pemirsa. Daunnya mulai menguning secara utuh ya pemirsa ya. Daunnya menguning secara utuh, segar ya, tapi menguning ya pemirsa. Dan kataknya pun terlihat bersih ya pemirsa, tidak berjamur, tidak hitam. Begitu juga dengan daunnya. Daunnya menguning secara perlahan-lahan ya pemirsa. Ya, jadi bedakanlah mana yang busuk daun dan mana yang dorman. Kalau dorman itu adalah hal yang normal ya pemirsa di dunia pertanian porang. Bahkan dorman adalah suatu musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh para petani porang pemirsa. Karena di mana pohon porang itu sudah dorman, artinya tidak lama lagi kita akan panen katak. Nah, mana yang disebut katak? Ini adalah katak pemirsa ya. Kalau di dunia pertanian porang ini adalah katak ya pemirsa ya. Katok atau buahnya ya. Buah ini, buah umbinya ya ini pemirsa ya. Seperti umbi namun ia berbeda, ia kecil ya pemirsa ya. Ini kalau di dunia pertanian porang namanya katak ya pemirsa ya, atau bulbil lah ya begitu, ada yang nyebutnya seperti itu juga. Nah, apakah ini boleh dipetik kalau sudah dalam keadaan seperti ini? Jangan dulu pemirsa ya. Sebab kalau ini dipetik secara paksa, resikonya biasanya ini kalau di dalam karantina ia akan berjamur pemirsa ya. Apalagi kalau ia terkena sinar matahari secara langsung ya. Biasanya ini akan berjamur pemirsa kalau dipetik secara paksa ya pemirsa ya. Jadi usahakanlah tunggu saja ya, ini nanti akan jatuh sendiri ya. Ini akan jatuh sendiri, akan lepas sendiri ini pemirsa ya. Jadi ini akan lepas sendiri. Nah, setelah lepas sendiri barulah kita pungut ya pemirsa ya, kita ambil dan kita kumpulkan pemirsa ya. Jadi bibit porang yang normal ya, katak porang yang normal adalah yang jatuh sendiri pemirsa ya. Yang jatuh sendiri ya, dari pohon yang sehat juga pemirsa ya. Dari pohon yang sehat ya pemirsa. Sekali lagi ini untuk para calon petani porang ya. Khususnya yang belum mengerti ya, nanti kalau kita tidak kasih tahu atau kita tidak berbagi pengalaman, nanti ini katak seperti ini dipaksa ya, dipaksa dipungut ya, jangan ya. Sebaiknya kita tunggu saja, kita tunggu seperti jatuh dulu lah ya, setelah jatuh baru kita ambil ya pemirsa. Nah, ini adalah contoh ya pemirsa ya, contoh pohon porang yang dorman secara normal ya. Ia daunnya menguning dalam keadaan utuh ya pemirsa ya. Utuh, tidak busuk, tidak hitam pemirsa. Ini normal dan sehat. Maka insya Allah kalau pohon porang ini dormannya secara normal, bibitnya pun kualitasnya sangat bagus ya pemirsa. Asalkan dengan satu syarat, jangan dipotek ya pemirsa ya. Jangan dipetik ya. Biarkan jatuh sendiri. Namun apabila kita sedang menyentuh pohonnya seperti ini misalkan ya, ternyata ini kataknya jatuh, itu boleh diambil pemirsa ya. Artinya memang sudah waktunya jatuh pemirsa ya. Tapi jangan dipotek pemirsa ya. Jadi perlu diingat baik-baik ya untuk calon petani porang ya. Jadi janganlah dipotek ya katak ini ya. Yang namanya katak ini jangan dipotek. Resikonya apabila dipotek biasanya ia akan berjamur, apalagi kalau dijemur ya pemirsa. Apalagi kalau dijemur dan diibun-ibunkan ya, biasanya dia akan berjamur. Jadi biarkan ini kataknya jatuh sendiri pemirsa. Baik, sekarang kita lihat atau kita cari yang lainnya pemirsa ya. Kebetulan memang sekarang ini adalah musim-musim dorman ya pemirsa, sehingga kita tidak akan sulit ya mencari pohon porang yang sudah dorman atau sedang dorman pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa ya. Ini juga
sedang dorman pemirsa ya. Ini ya pemirsa, sedang dorman, daunnya masih agak kehijau-hijauan ya, dan kekuning-kuningan. Ini juga sedang dorman ya, sedang fase dorman. Apa itu dorman? Dorman itu ya istilahnya kalau bahasa kasarnya sudah mendekati mati ini pemirsa ya. Pohonnya ini sudah mendekati mati ya pemirsa, karena sudah tua ya, jadi akan mati tidak lama lagi ya pemirsa. Nah kalau sudah mati biasanya ya pemirsa, ini kataknya ini jatuh ya pemirsa. Nah setelah jatuh barulah kita ambil pemirsa ya. Jadi jangan dipotek pemirsa. Sekali lagi, mari kita lihat yang masih hijau namun sudah rebahan. Nah ini dia pemirsa ya. Ini masih hijau tapi sudah rebahan ya pemirsa. Seperti ini ya. Ini ya masih hijau tapi sudah rebahan. Artinya apa? Ini sudah mendekati atau sedang menjelang rebahan ya, menjelang dorman ya. Ini sedang menjelang dorman. Ia sudah rebahan pemirsa. Artinya memang sedang istirahat ini ya. Setelah istirahat lama nanti ia akan perlahan-lahan daunnya akan mulai menguning. Begitu juga diikuti dengan pohonnya pemirsa ya. Pohonnya pun secara perlahan-lahan akan mulai menguning nanti seperti itu pemirsa ya. Jadi pahamilah dikit demi sedikit tentang dunia pertanian porang pemirsa ya, biar kita secara perlahan-lahan juga tahu pemirsa ya. Nah ini pemirsa bisa dilihat ini ya, ini kebanyakan dormannya dorman normal ini pemirsa ya. Nah bisa dilihat ini pemirsa ya, ini ya pemirsa ya, kataknya terlihat seperti ini ya. Nah, daunnya segar ya pemirsa, daunnya segar hijau dan mulai menguning ya pemirsa ya. Kataknya pun masih menempel ini pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk calon petani porang ya, banyak yang belum tahu ya apa sih artinya dorman. Dorman itu ya seperti ini, seperti yang kita lihat sekarang ini. Istilahnya kalau bahasa kasarnya ya, pohonnya itu mulai rubuh ya. Setelah rubuh ia secara perlahan-lahan akan mulai menguning. Baik daunnya maupun pohonnya akan mulai menguning ya pemirsa. Setelah itu ia akan mati busuk ya pemirsa. Daun maupun pohonnya akan busuk dan hilang pemirsa. Nah jadi ini nanti hasilnya kataknya inilah kita ambil setelah berjatuhan pemirsa ya. Banyak juga di sini yang sudah mulai rebahan ya, seperti itu pemirsa ya. Nah seperti ini pemirsa, ini yang sedang menjelang dorman ini pemirsa ya. Sedang menjelang dorman ya. Ini adalah hal yang wajar kalau melihat istilahnya pohon porang kok pada rubuh ya sepertinya. Pada rubuh ini adalah hal yang normal ya pemirsa, apabila kita lihat dari kataknya. Karena apa? Kataknya pun sudah tua ini pemirsa ya. Kataknya sudah tua ya, maka wajar kalau pohonnya pun mulai rubuh. Ini memang dalam proses dorman ini pemirsa ya. Ini adalah proses dorman ya, proses dorman ya. Nanti ini daunnya perlahan-lahan akan mulai menguning ya. Begitu juga diikuti dengan pohonnya. Pohonnya pun nanti akan mulai menguning secara perlahan-lahan ya pemirsa ya. Nah seperti itu jadi pemirsa ya. Jadi jangan kaget ya, nanti para petani porang ya, yang khususnya untuk yang pemula ya, jangan kaget apabila nanti ketika tanamannya mulai banyak yang rubuh ya dan mulai menguning. Namun kita bisa lihat dari kataknya ya. Kalau kataknya sudah tua seperti ini ya wajar, namanya ia akan dorman ya, sedang mulai proses dorman ya pemirsa ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir, itu adalah hal yang normal ya apabila tanaman porang kita, pohon porang kita kok pada rubuh ya. Tapi itu hal yang wajar pemirsa, asal kita dengan satu syarat, lihat dulu kataknya ya. Kalau kataknya memang sudah tua ya hal yang wajar ya pemirsa. Biasanya ya pemirsa, dormannya satu pohon porang itu adalah ketika ia sudah berumur antara 6 dan 7 bulan ya pemirsa. Ada juga yang 7 menjelang ke 8 bulan, biasanya seperti itu pemirsa. Itu adalah umur-umur di mana biasanya pohon porang akan mulai dorman ya pemirsa ya.
Perlu diketahui juga ya pemirsa, musim dorman adalah musim yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan para petani porang pemirsa ya. Karena apa? Dorman itu artinya ya kita sedang mulai memanen katak ya pemirsa, dimana katak adalah salah satu bibit tanaman porang yang paling dicari-cari ya oleh para petani tanaman porang pemirsa ya. Karena dengan memiliki katak artinya kita bisa menyemai bibit katak ya, bibit porang ya pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk calon petani porang ya, jangan merasa cemas, jangan merasa takut ya apabila nanti pohonnya setelah berumur 6 bulan, 7 bulan atau 8 bulan kok pada rubuh seperti ini ya. Pada rubuh seperti ini ya. Ini ya hal yang wajar ya, proses ini adalah proses dorman ya. Proses dorman. Bisa dilihat ini pemirsa, ini sudah rubuh ya, seperti ini. Kita tegakkan. Nah, ini tegaknya begini ya pemirsa. Tegaknya begini, namun ia sudah rubuh seperti ini ya. Sudah rubuh seperti ini ya. Sudah rubuh. Ini hal yang wajar ya. Karena memang bisa dilihat ya oleh sahabat orang. Ini kataknya sudah tua ya, maka wajar kalau ia mulai rebahan ya, mulai istirahat ya. Setelah itu nanti lama-kelamaan ini secara perlahan-lahan daunnya akan mulai menguning ya. Secara merata menguning, begitu pula dengan pohonnya. Pohonnya juga nanti akan mulai menguning ini pemirsa ya. Nah, biasanya setelah itu, setelah menguning semua ya, yang namanya kataknya ini pun ia akan jatuh sendiri ya pemirsa. Ia akan jatuh sendiri. Jadi setelah jatuh barulah kita boleh ambil kataknya pemirsa dan kita kumpulkan ya. Seperti itu kira-kira pemirsa. Nah pemirsa, semoga penjelasan ini untuk para calon petani porang ya, khususnya bisa sedikit mengerti, bisa sedikit tahu ya pemirsa. Jadi saya di sini juga mohon maaf ya, bukan saya menggurui ya, tapi saya sekedar istilahnya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi, khususnya untuk para calon petani porang biar mengerti, biar tahu apa artinya dorman ya. Dorman itu adalah dimana pohon porang yang sudah tua ya, biasanya ia akan rubuh ya, akan rebahan. Setelah rebahan ia akan berlahan-lahan daunnya menguning secara merata ya pemirsa. Diikuti juga oleh pohonnya. Pohonnya pun akan menguning ya pemirsa. Setelah itu kataknya akan jatuh. Setelah jatuh kataknya boleh kita ambil, kita kumpulkan pemirsa. Dan itu adalah katak yang normal ya pemirsa. Biasanya kalau katak yang jatuh karena dorman yang sempurna, maka kualitasnya akan sangat bagus pemirsa. Ia akan mudah tumbuh tunas ya pemirsa. Dan apabila ditanam, kesuburannya pun akan bagus pemirsa ya. Kesuburannya akan bagus, ia akan cepat tumbuh besar pemirsa ya. Nah, jadi sekali lagi kepada petani tanaman porang ya, khususnya calon-calon petani porang, jangan memetik ya atau jangan memotek katak yang masih daunnya hijau ya. Itu sangat tidak dianjurkan ya. Karena resikonya itu biasanya kataknya itu akan berjamur ya pemirsa apabila kita dalam karantina ya. Apabila katak itu dikarantina oleh kita ya, biasanya katak tersebut akan berjamur atau peot ya pemirsa. Nah, tentu itu akan sangat merugikan ya pemirsa. Nah, baik, kita sekali lagi kita lihat porang yang dorman secara normal ini pemirsa. Biar pemirsa tahulah, khususnya untuk yang petani porang pemula ya. Nah, ini pemirsa ya. Ini pemirsa ya, kataknya bagus ya, bening ya istilahnya ya, tidak berjamur. Daunnya pun, daun kataknya, daun porangnya pun pemirsa ya bisa dilihat, ia menguning secara merata ya, kuning kehijau-hijauan ya. Artinya ini sempurna ya. Ia pohonnya sempurna ya, tidak terkena penyakit. Dan ini nanti kualitas kataknya pun apabila sudah jatuh dan kita ambil dan akan kita jadikan bibit akan sangat bagus pemirsa ya.
Biasanya kalau katak yang jatuh sendiri dan kita buat bibit, ia akan cepat tumbuh tunas ya pemirsa. Setelah tumbuh tunas ya, apabila kita tanam atau apabila kita semai, ia akan cepat tumbuh dan cepat besar pemirsa ya. Nah pemirsa, semoga saja ini ya, informasi ini ya pemirsa ya, informasi dari saya ini bisa ada manfaatnya ya untuk petani porang ya, khususnya yang calon-calon petani porang lah ya, biar sedikit istilahnya kita jadi tahu lah ya tentang tanaman porang pemirsa. Pemirsa, cukup sekian dulu dari saya, informasi dari saya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak jelas dari saya mohon maaf ya pemirsa. Dan sekalian saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa ya, karena mungkin antara 4 hari lagi lah ya, atau 5 hari lagi kita akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga saja seperti itu pemirsa ya. Semoga kita diberikan umur panjang semuanya pemirsa, agar kita nanti bisa menemui hari raya Idul Fitri pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat porang semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu, berkah. Amin amin ya robbal alamin.